warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim, berhalal bihalal dalam rangka milad pertama Paguyuban Banyumasan Kabupaten Bekasi. Dan lupa salawat serta salam kita panjatkan pada Nabi kita Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ibrah bagaimana berhablu minan nas dan berhablu min Allah, dan implementasinya dalam malam hari ini. Itu ada 7 dari Ahad sampai Sabtu. Cingwa saya itu dirojo, Muhammad itu dimuliakan, Ridai Muhammad itu raja yang dimuliakan. Amin. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kita bicara konteks kebudayaan. Terus ada pertanyaan, untuk apa saya membina PBB? Saya juga membina Wonogiri, membina juga Arema. Semua komunitas kebudayaan dan suku-suku bangsa yang ada di Bekasi, saya peluk erat. Kenapa? Karena ada sejarah yang perlu saya ceritakan di sini. Ibu-ibu, kidalang, semua tadi tahu. Ada tari topeng. Lihat dari bajunya. Itu adalah asimilasi kultural yang ada di wilayah Batavia dulu. Jadi ketika orang Sunda yang menguasai wilayah Batavia memahami konteks Batavia dengan lidah orang Sunda, maka dia menyebutnya menjadi Batavi. Jadi Batawi atau Batavia itu dikenal abad 17 Masehi. Jadi Batavia atau Batawi adalah sebutan kata baru karena ada kapal Belanda yang bergerak dari suku Jermanik di Sumeren. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang paham, ada Swiss, ada Jerman, ada Belanda. Saya pernah ke sana, Bu. Ada suku Jermanik datang ke Sunda Kelapa. Nama kapalnya itu Batavia dan dia bikin komunitas daerah Eropa namanya Batavia. Tapi orang Sunda tidak bisa bilang Batavia, panggilnya menjadi Batawi. Jadi sesungguhnya Betawi atau Batavia adalah asimilasi kultural. Kenapa tadi ada pantun? Ini biar paham. Jangan-jangan ngaku orang Bekasi kagak paham apa itu bahasa Bekasi. Jangan-jangan juga adik-adik tadi nggak ngerti kenapa ada pantun di Betawi. Karena mohon maaf, perjanjian Kota Kapur di Bangka Belitung menyerahkan setengah negeri Sunda kepada kerajaan Sriwijaya berbahasa Melayu. Jadi pantun masuk ke wilayah kita di sini. Ini biar paham juga. Saya ingin gitu. Semangatnya apa sebetulnya dalam milad ini? 1 tahun PBB berdiri, saya selalu memberikan supporting semangat. Untuk apa? Bekasi, saya ke-12 Arya Sacananta atau Makam Panjalu di Dayuh Nombo. Dulu disebut oleh company, disebut Karaman, Jawa. Karena dia pemberontak terhadap company, buyut saya ditangkap di Kartosuro, diasingkan di Cilacap. Itu bang buyut saya yang ke-12. Jadi saya hafal. Ibu saya keturunan Banten dan keturunan dari Kartosuro. Di Kartosuro, saya garis ke-6 dari Haryo Tumenggung Disponegoro. Mbak buyut saya dari Pandeglang, Kadohejo, dari Suryadiningrat. Jadi saya ingin sebetulnya, kenapa saya harus merangkul semua ini? Dari sisi kesejarahan dan nostalgia kesejarah. Biar kita semua paham jadi orang Bekasi. Jangan tepuk dada, saya orang Bekasi, tapi ketika ditanya identitas kita kehilangan identitas kita sendiri. Kebudayaan dan sejarah adalah identitas kita. Sayang sekali kalau orang Bekasi the losing identity, kata orang Kulonnya seperti itu. Kehilangan identitas, siapa dirinya, dan kehancuran suatu bangsa ketika dia melupakan sejarah dan kebudayaannya. Malam hari ini kita cukup berbangga hati. Di dalam Tejo Sutrisno jauh-jauh sampai Cilacap, manggung di Bekasi,
akan memberikan satu konteks kebudayaan kepada kita. Sesungguhnya wayang itu adalah ibroh dan pengajaran buat kita. Ada makna yang tersirat, ada makna yang tersurat. Kita memahami makna mazaji dan makna hakiki. Wayang memberikan gambar, wayang memberikan gambaran kehidupan. Bahkan wayang adalah simbol polarisasi dakwah para wali kita dan penduduk. Dan kita berharap juga pada malam hari ini semua warga tidak disekat oleh kesukuan, tidak disekat oleh dia, kelompok, agama, dan lain-lain. Inilah NKRI, inilah Indonesia dengan 4 konsensusnya: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Inilah bangsa. Sisi kesejaraan itulah yang menarik buat saya. Kenapa saya memilih pembina dari paguyuban Banyumasan? Karena harus dipahami, kalau orang mengaku pribumi orang Bekasi, harus paham sesungguhnya dari tanah Bagasasi ini, dari tanah Candrabaga ini, dari bumi Tarumanegara ini lahirlah Raja dan Ratu Nusantara. Dari Tarumanegara berakhir tahun 668 Masehi. Pendeta Itsing menulis kepada dinasti Qing di Cina. Peradaban dimulai dari sini. Setelah itu muncul Kedan. Setelah Kedan dipimpin oleh Sanaa di Cicalengka dan Garut, Limbangan bergerak kepada wilayah Galuh. Dari Galuh lahir Raja-Raja Banyumas, dimulai dari Haji Saka yang menulis konteks Hana Caraka. Ini sisi kesejarah. Ini harus dipahami bahwa kita disatukan pada satu peradaban, satu kebudayaan, dan kita disatukan pada satu kesatuan negara Republik Indonesia. Itu semangat kita berkumpul, itu semangat kita milad malam hari ini. Kita berikan apresiasi kepada kehadiran semua masyarakat Kabupaten Bekasi. Ada perwakilan Cilacap, ada perwakilan dari Banyumasan, ada perwakilan dari paguyuban-paguyuban yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini menjadi cermin kebinekaan kita. Ini menjadi cermin bahwa Indonesia dibangun dari hal-hal yang terkecil menjadi satu menjadi kekuatan yang besar. Dan mudah-mudahan semangat-semangat ini memberikan motivasi, rasa semangat kita tidak terpecah-pecah bangsa ini. Apalagi jujur saja, saya di Komisi Hukum, di Komisi Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia. Sekarang dengan berita-berita hak, orang dicocoki dengan berita-berita yang aneh-aneh. Bahkan tidak mampu dipertanggungjawabkan siapa yang mengirim beritanya. Bangsa ini diadu domba. Bangsa ini dibentur-benturkan. Saya berharap kebudayaan, identitas kita, peradaban kita menyatukan kita. Bahkan ketika saya pergi ke Oxford University di Inggris, saya pergi ke Leiden, saya pergi ke Meksiko, saya pergi ke Argentina, saya tanyakan kepada mereka, peradaban siapa sih yang paling tua di dunia ini? Mereka jawab, Profesor Jean Saliman, orang Prancis yang menjadi pengajar di Oxford University. Mereka bilang, sesungguhnya Anda orang yang sudah punya peradaban dan kebudayaan yang luar biasa. Maka berbangga hatilah kita menjadi bangsa ini. Berbangga hatilah kita dengan sejarah dan kebudayaan kita. Mulai hari ini, saya mengajak pada seluruh paguyuban suku yang ada di Kabupaten Bekasi. Bekasi dibangun dengan heterogen, dibangun dengan perbedaan. Tapi perbedaan itu adalah rahmat, dan mudah-mudahan perbedaan itu mampu menguatkan kita untuk melangkah menjadikan Kabupaten Bekasi lebih besar dan bangsa ini lebih maju menatap kesuksesan ke depan. Itu saja sambutan dari saya. Tidak banyak hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf sebagai pembina paguyuban Banyumasan apabila mungkin ketika saya memberikan arahan, memberikan advice dan masukan, ada yang menyinggung perasaan teman-teman, ada kelompok-kelompok mungkin dari kebudayaan yang tersinggung. Saya sekali lagi mohon maaf. Selagi masih bulan Syawal, acaranya juga halal bihalal, yang halal kita halalkan dan gitu. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini sebagai silaturahim, sebagai ibroh untuk bersama kita bersama. Saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.